Salam saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini saya akan membawakan kesimpulan pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Adapun pelajaran yang kita pelajari adalah pelajaran ke-7 dengan judul Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Berbunyi demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang 1 minggu ini berfokus pada kuasa untuk mengampuni. Satu ilustrasi yang sangat baik yang kita dapatkan dalam sekolah Sabat kita, di mana diceritakan bahwa seorang yang bernama Johnny yang masuk penjara selama 14 tahun oleh karena dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang bernama Joan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Johnny tidak bersalah. Akibat dari tuduhan yang tidak benar tersebut, John merasa sangat bersalah pada Johnny. Dan John ingin bertemu dengan Johnny setelah Johnny dibebaskan dari penjara untuk minta maaf atas kesalahannya tersebut. Dalam pertemuan antara Johnny dan Joan tersebut, Johnny mengampuni akan kesalahan Joan. Dengan menerima pengampunan tersebut, Joan merasa bahwa dia mulai menerima anugerah pengampunan dan dia mulai sembuh dan memiliki istirahat yang sesungguhnya. Pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini masih tetap bercerita tentang kehidupan daripada Yusuf. Pelajaran ke-6 kita telah pelajari bagaimana Yusuf yang seorang anak yang disayangi oleh ayahnya Yakub, karena ia lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Dan hal ini menimbulkan kecemburuan yang mendalam dari saudara-saudaranya, sehingga mengakibatkan Yusuf dijual ke Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana apa yang dialami Yusuf tersebut kita juga akan merasakannya, sudah pasti menimbulkan sakit hati yang sangat mendalam. Dan Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir bisa saja melakukan balas dendam atas perbuatan saudara-saudaranya tersebut. Namun Yusuf melupakan masa lalu tersebut dan tidak berpikir olehnya untuk membalas dendam. Yusuf lebih peduli dengan keadaan anggota keluarganya di rumah. Bagaimana dengan ayahnya? Apakah masih hidup? Dan bagaimana dengan saudaranya Benyamin? Apakah adiknya juga mendapatkan perlakuan yang sama dari saudara-saudaranya? Dalam sekolah Sabat kita diingatkan bahayanya suatu perbuatan pelecehan, atau sekarang diistilahkan membuli seseorang. Karena kita harus mengingat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan telah membayar harga kita dengan lunas, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya, dan hal itu jauh dilakukan sebelum saudara-saudaranya datang ke Mesir. Karena bila mana Yusuf masih menyimpan dendam dan sakit hati, pasti kemarahan dan kepahitan akan menggerogoti jiwanya, dan hal ini akan mengganggu hubungannya dengan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam beberapa studi kasus ditemukan fakta bahwa orang-orang yang selamat dari tragedi yang ditimpakan kepada mereka oleh orang lain, didapati fakta bahwa korban penderitaan yang paling mengerikan. Pengampunan adalah faktor kunci untuk menemukan kesembuhan, untuk menyatukan kembali kehidupan mereka. Tanpa pengampunan, kita tetap menjadi korban. Dan pengampunan ini lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri daripada orang lain. Yusuf dalam berkomunikasi dengan saudaranya, Yusuf menggunakan penerjemah. Dan apa yang dibicarakan oleh saudara-saudaranya sangat diketahui oleh Yusuf. Sehingga Yusuf pun mengetahui kegelisahan mereka, di mana hati nurani mereka selalu terganggu dalam perasaan yang bersalah selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan ketakutan akan pembalasan Allah.
Dalam pelajaran sekolah Sabat disebutkan bahwa salah satu kunci dalam belajar untuk mengampuni adalah kita menyadari bahwa kita telah diampuni oleh Kristus Yesus. Setiap dosa yang dilakukan manusia adalah dosa terhadap Tuhan dan pencipta kita. Namun di dalam Yesus Kristus, kita dapat menuntut pengampunan total atas semua dosa-dosa kita. Bukan karena kita layak mendapatkannya. Kita tidak layak, tetapi hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Saudaraku, mengenai pengampunan, tentang berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita bisa membacanya dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi saudaraku, jangan ada yang pernah mengatakan bahwa saya sudah mengampuni kesalahanmu, tapi tidak merupakan peristiwa tersebut. Karena hal itu sama seperti kita tidak mengampuni orang tersebut dengan sepenuh hati. Jadi mari saudaraku, kita mengampuni dan mau melupakan kesalahan orang tersebut, agar kita mendapatkan istirahat yang sempurna. Pengampunan adalah sifat Kristus yang mengalir dari Golgota dan dasar dari semua hubungan kita. Jika saudara tidak mau mengampuni, saudara mempunyai konflik yang berkelanjutan dalam hubungan dengan sesama manusia. Saudaraku, dalam pelajaran sekolah Sabat disebutkan bahwa memberikan pengampunan hendaknya dilakukan dengan cara yang praktis. Satu pengampunan tidak perlu orang yang membuat kesalahan tersebut datang kepada kita untuk meminta pengampunan. Namun yang perlu adalah bagaimana kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Dan dengan kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Dan yang penting untuk kita ketahui bahwasanya pengampunan merupakan satu pilihan, dan hal itu tidaklah gampang atau mudah untuk dilakukan karena kita manusia yang lemah, di mana rasa sakit, kerusakan yang terjadi bisa sangat menghancurkan. Dan bila mana kita tetap mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap susah keluar dari keterpurukan. Namun, bila mana kita mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang, maka kita sudah melepaskan beban berat kita. Untuk itu, kita perlu pertolongan Tuhan agar kita dapat melakukannya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ketika ingatan akan kesalahan datang ke pikiran kita, kita harus segera datang kepada Allah dan berdoa, dan membuat pilihan untuk mengampuni kembali. Salib adalah contoh terbaik bagaimana Yesus mengampuni akan dosa manusia. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada sepanjang 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.